Saya mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, meskipun saat ini saya sedang dalam keadaan demam. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan baik untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi ini di awal bulan September di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Mazmur pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca secara bersama-sama 3 ayat firman Tuhan ini. Mazmur 50 ayat 15, 16, 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku melumpuhkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah telah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dalam mulut, padahal engkau yang membenci kebenaran dan yang menasihkan firman-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pagi ini adalah jalan menuju perubahan. Jalan menuju perubahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita selalu punya mimpi, yaitu hidup ini hari demi hari mengalami perubahan yang signifikan. Setiap kita punya impian, setiap hari ada terjadi hal-hal baik yang terus terjadi di dalam hidup kita. Dan hal-hal baik yang terjadi, itulah yang namanya perubahan. Setiap kita menghendaki akan hal itu. Itu sebabnya di dalam semua nasihat-nasihat, baik nasihat firman Tuhan maupun nasihat kita terhadap istri, anak, ataupun suami, selalu ujungnya adalah biarlah orang tersebut mengalami perubahan. Itu berarti perubahan hidup ke arah yang lebih baik itu adalah impian semua kita. Karena kita tidak mau hidup statis, hidup kita hanya biasa-biasa saja, tetapi kita pengen supaya hidup kita ini hari ke hari mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat Mazmur pasal 50, Mazmur ini ditulis oleh Asaf dan ia menekankan tentang penghakiman Allah atas umatnya, khususnya dalam hal ibadah yang tidak tulus. Jadi Asaf ini menulis Mazmur ini, penekanan utamanya adalah Allah akan menghukum orang yang dalam ibadahnya itu tidak tulus. Berarti ada ibadah yang tulus, ada ibadah yang tidak tulus. Ibadah yang hanya sekedar ibadah, tetapi tidak ada ketulusan hati dalam melakukan ibadah itu. Itulah dasar daripada Mazmur pasal 50. Kenapa Asaf menulis bagian ini? Tuhan menegur akan umatnya yang hanya mau mempersembahkan korban, tetapi tidak datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Itu sebabnya ayat 15 yang kita baca bisa dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melumpuhkan engkau. Kedengarannya sangat manis, kedengarannya indah, tapi tahu tak maksud arti di balik itu? Aku akan melumpuhkan engkau ketika engkau beribadah dengan tulus. Itu makna yang sebenarnya. Berseru kepadaku, aku akan melumpuhkan engkau, aku akan mendengar engkau. Akan terjadi satu perubahan yang besar dalam hidupmu, tetapi ibadahmu haruslah ibadah yang tulus. Itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan mulai ayat 16 ayat 17 mulai terjadi pergeseran. Kalau ayat 15 katakan apa? Berseru kepadaku waktu kamu ada dalam kesulitan.
Apa urusanmu menuntut aku untuk mendengarkan semua keluhan-keluhan? Ini menjadi satu dasar yang penting atau pemaknaan yang penting bagi kita. Kita selalu berseru kepada Tuhan, tetapi terkadang keluhan kita, seruan kita kepada Tuhan bukan dari dasar yang tulus. Karena yang kita harapkan hanya adalah doa yang dijawab, bukan pribadi yang akan dipakai. Kita hanya berseru untuk mendapatkan apa yang menjadi impian kita, tetapi kita menolak untuk ada terjadi perubahan besar di dalam hidup kita. Itu sebabnya Allah berkata, engkau orang fasik, apa urusanmu dengan ketetapan-ketetapan? Poin ini mengingatkan kita, untuk kita semua, saya ini orang fasik. Ketika datang beribadah atau waktu saya datang kepada Tuhan, saya datang dengan hati yang tulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi dasar yang sangat penting untuk setiap kita, bahwa ibadah kita adalah ibadah yang tulus. Itu harus kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Ada beberapa kata yang penting Bapak Ibu, saya penekanannya di ayat 16 dan ayat 17. Mari kita perhatikan ayat 16 dan 17. Di sana dikatakan, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulut? Kata yang pertama yaitu menceritakan, memberitakan, menuju pada ketetapan. Kata ketetapan di dalam bahasa aslinya itu adalah lesanter, yang artinya firman, yang artinya menceritakan, memberitakan, menuju kepada firman Tuhan yang tak terbatas. Jadi kata ketetapan yang dimaksud adalah bicara dengan firman Tuhan, ketetapan itu bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang diucapkan, firman Tuhan yang tidak hanya sebatas ucapan. Nah, ini perhatikan ya. Seringkali firman Tuhan itu kita perkatakan, tapi seringkali itu hanya ada di mulut kita. Kita banyak bicara firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu hanya di mulut. Jadi kata lesater itu menunjuk kepada firman Tuhan yang ada di mulut kita, itu harus melekat. Bukan hanya kita pandai untuk kita bisa menggunakan atau mengucapkan, atau hanya dibalas, tetapi itu harus merubah akar hidup kita. Berarti setiap firman yang keluar dari mulut kita harus mengubahkan hidup kita. Apapun itu firman Tuhan yang kita ucapkan, firman itu harus mengubahkan akar kita. Ini kata yang pertama, kata ketetapan, yaitu firman Tuhan yang tidak hanya sebatas diri saja. Yang kedua adalah kata Musa. Kata ketetapan juga berarti Musa. Artinya firman Tuhan itu, berketetapan Tuhan itu bertujuan untuk mendidik, mendisiplin akan setiap umat. Berarti firman Tuhan tidak hanya sebatas di bibir, tetapi firman Tuhan itu harus mendisiplin. Firman Tuhan harus mendidik akan setiap orang yang mengatakan. Berarti firman Tuhan itu, sekali lagi, bagian pertama, tidak hanya sebatas bibir, tetapi firman Tuhan itu melekat, mendidik kita, dan berdisiplin akan kita. Berani kita buka hati kita untuk menegur akan kita. Ini berarti
penting sekali untuk kita bisa taat kepada ketetapan Tuhan atau firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ringkasnya sebenarnya ayat 16 ayat 17 ini 16-17 menegaskan bahwa Allah menolak kesalehan yang hanya sebatas ucapan. Allah menolak kesalehan yang hanya sebatas ucapan tanpa ketaatan. Awal saya katakan banyak kita tahu firman, tapi firman itu hanya sebatas mulut. Tapi bukan itu maksud daripada ayat. Firman itu harus mendisiplin kita. Firman itu harus mengoreksi kita. Firman Tuhan itu, ketetapan Tuhan itu harus berubah hidup kita. Itu sebab ayat 16-17 Allah menolak kesalehan yang hanya sebatas ucapan tanpa ketaatan. Jadi kalau firman Tuhan itu hanya sebatas mulut kita, tidak akan terjadi perubahan apa-apa di dalam hidup kita. Balik ayat 15. Kita selalu berseru, betul? Ayat 15. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Amin. Setiap hari kita berseru. Bangun tidur kita berseru kepada Tuhan. Waktu pergi kerja kita berseru kepada Tuhan. Waktu kita bekerja juga kita berseru kepada Tuhan. Malam waktu tidur kita juga berseru kepada Tuhan. Waktu kita makan juga kita berseru kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu semua tulus? Atau hanya semua agar apa yang menjadi keinginan kita tercapai, tetapi kita tidak pernah mengalami perubahan? Ini persoalan. Seringkali kita terus berseru, Tuhan menjawab, tetapi besok kita ulangi. Itu sebabnya tadi pujian tadi katakan firman-Mu itu air. Firman-Mu artinya apa? Setiap firman itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal atas kita. Yang seringkali menggagalkan firman Tuhan itu adalah diri, karena kita tidak taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka secara teologis Mazmur pasal 50 ayat 16 dan 17 itu berbicara hal yang pertama, harus ada keselarasan antara pengakuan dan perbuatan kita. Firman yang kita katakan harus dinyatakan dalam perubahan hidup kita. Ini poin pertama yang kita dapat. Kenapa Tuhan berkata misalnya, kenapa kau mengurus? Apa urusanmu menyelidiki ketetapan? Tuhan mau, poin pertama adalah ada keselarasan antara pengakuan dan perbuatan. Kalau di mulut kita katakan, oh percaya Tuhan menolong, kita katakan percaya Tuhan menolong, itu karena kita yakin bukan kepada pertolongan yang Dia beri, tetapi kepada pribadi yang memberi pertolongan, yaitu siapa? Tuhan. Jadi mari kita merubah ketaatan kita, hidup kita. Firman itu bukan hanya sekedar tipu. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kutipan, tapi firman Tuhan itu benar-benar kita mentaati. Kita taat kepada Tuhan bukan karena jawaban yang Dia beri. Sekalipun Dia tidak memberi jawaban, kita harus tetap paham ya. Misalnya Bapak Ibu ada di rumah sakit, dan saya sering menyaksikan itu di rumah sakit. Tuhan, orang sakit doakan, tapi doanya, Tuhan aku mengucap syukur karena aku ada di tempat ini.
sakit keras di rumah sakit, tetapi masih sempat-sempatnya mengucap syukur. Apa sih maksud ketika dia berdoa mengucap syukur? Kalau disebutkan puji Tuhan, kalau nggak sembuh, aku tetap percaya kepada itu maksudnya. Seringkali kita mempercayai firman kalau itu terjadi. Apa yang kita minta itu terjadi. Apa yang kita doakan terjadi. Bagaimana kalau tidak ada? Kita mulai meragukan. Ini berarti apa? Firman Tuhan hanya sebatas mulut, tidak ada. Ada banyak doa saya belum Tuhan jawab. Saya harus hidup banyak sekali. Tetapi kadang-kadang pikiran ini hanya fokus kepada doa tadi yang nggak dijawab tadi. Padahal ada banyak hal yang Tuhan telah jawab. Berapa banyak kita kecewa dengan Tuhan hanya karena jawaban itu tidak diperoleh. Karena fokus kita terhadap jawaban, fokus kita kepada tidak fokus kepada Tuhan. Ayat ini dibilangkan firman Tuhan tidak boleh hanya sebatas ini, tetapi harus ada keselarasan antara pengakuan dan perbuatan. Sederhananya, kalau aku mengasihi Tuhan, maka perbuatanku juga harus menunjukkan bahwa aku mengasihi. Ini. Kalau katakan aku menghormati ayahku, maka perbuatannya juga harus menunjukkan bahwa aku menghormati ayahku. Kalau aku mencintai istriku, maka perbuatannya juga harus menunjukkan bahwa aku mencintai istriku atau suami. Jadi keselarasan antara pengakuan dan perbuatan. Allah tidak senang kepada iman yang hanya sebatas kata-kata. Itu sebabnya kalau kita ada katakan iman tanpa perbuatan mati. Kita tahu semua itu. Iman tanpa perbuatan mati. Harus berani dikatakan. Yang kedua, ayat 16 ayat 17 yang pertama katakan harus ada keselarasan antara pengakuan dan perbuatan. Yang kedua, firman itu harus menjadi otoritas hidup kita. Firman Tuhan harus sebagai otoritas hidup kita. Artinya firman Tuhan harus menjadi standar mutlak di dalam hidup kita. Segala sesuatu diukur standarnya adalah firman Tuhan. Kalau sesuatu terjadi kepada saya, maka ukuran untuk menilainya, ukuran untuk melihatnya adalah firman Tuhan. Kalau saya disakiti misalnya, standarnya apakah pernah aku menyakiti orang? Karena Matius 7 ayat 12 katakan, apa yang kau kehendaki orang lain berbuat kepadamu, lakukanlah demikian kepada mereka. Boleh tampilkan Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau itu terjadi, standar mutlak untuk mengukurnya adalah firman Tuhan. Matius 7 ayat 12 sudah tampil. Matius 7 ayat 12. Sudah?
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu. Apa katanya? Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab. Jadi segala sesuatu yang terjadi kepada kita, ukurlah itu sesuai dengan standar ini. Jangan-jangan aku menyakiti, maka aku disakiti. Jadi kalau segala sesuatu terjadi kita, jangan selalu diukur apa maksudnya. Lihat dulu. Itulah yang maksudnya poin kedua. Firman Tuhan adalah otoritas mutlak di dalam hidup kita. Segala sesuatu apapun itu, ukurnya pakai firman Tuhan. Ini ayat rujukannya. Kita semua kan pasti tidak mau dibully misalnya. Kalau kita tidak mau dibully, ya jangan bully. Maka firman Tuhan adalah standar mutlak yang mengarahkan hidup kita kepada jalan keselamatan. Ini kedua. Ayat 16 ayat 17 yang pertama dikatakan bahwa harus ada keselarasan antara pengakuan dan perbuatan. Yang kedua, firman Tuhan harus sebagai otoritas hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan atau perubahan sejati di dalam hidup kita harus ikuti disiplin Allah. Ini yang ketiga, perubahan sejati melalui disiplin Allah. Tema kita pagi ini adalah perubahan. Kita mau berubah, kita kepengen hidup kita jadi baik, tetapi ingat, disiplin itu hanya datang daripada Allah. Firman Tuhan harus bisa mengoreksi akan kita. Firman Tuhan harus bisa mentransformasi hidup kita. Dengan kata lain, firman Tuhan, saya pakai bahasa kita, harus untuk menambah kita. Harus membiarkan firman Tuhan untuk menambah kita. Jadi kalau firman Tuhan sampai kepada kita dan rasanya cocok sekali dengan kita, jangan sakit hati. Apa-apa aja. Kayaknya firman Tuhan itu kayaknya settingan, kayaknya dipakai untuk nembak. Pas pula aku ibadah, pas pula aku datang, pas pula itu yang benar. Bukan itu. Tapi kalau kita mau berubah, maka kita harus relakan hidup kita kata yang saya katakan. Biarkan dirimu ditampar-tampar oleh firman. Itulah disiplin yang akan akhirnya membawa kita segambar dan serupa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat akan hal ini, jalan menuju ke perubahan. Yang pertama, keselarasan antara pengakuan dan perbuatan. Yang kedua, firman Tuhan harus menjadi otoritas mutlak dalam hidup kita. Yang ketiga, harus membiarkan Tuhan mendisiplin kita. Biarkanlah Tuhan, biarkanlah firman-Mu menampar saya dan menampar Bapak Ibu. Kalau kita biasanya gak senang orang memukul kita, tapi kalau Bapak Ibu mau kita jadi perubahan dalam hidup, biarkan firman Tuhan yang menampar Bapak Ibu. Kenapa orang sulit berubah? Karena tidak merelakan diri untuk firman Tuhan bekerja dengan maksimal. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu menghidupi firman Tuhan, bukan hanya mengucapkan. Setiap firman Tuhan yang kita ucapkan harus didukung oleh tindakan nyata, dan itulah kesaksian hidup kita. Kita juga harus siap menerima teguran daripada Tuhan.
teguran itu akan memberi koreksi kepada kita. Karena itu jangan tolak firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu mengubah seluruh karakter hidup kita. Akhir daripada yang ini, yang pertama, kesimpulan, firman Tuhan menuntut ketaatan, bukan sekedar pengetahuan. Percuma kalau kita ngomong sangat rohani, tapi kita tidak taat. Sia-sia setiap kata-kata kita rohani sekali. Sia-sia status kita ini rohani sekali. Tetapi tidak ada pengakuan yang tulus kepada Allah. Firman Tuhan menuntut ketaatan, bukan hanya dari. Yang kedua, teguran Allah adalah sarana untuk perubahan hidup kita. Tuhan mau kita berubah, maka terus ditegur oleh firman. Teguran Allah adalah sarana untuk merubah hidup kita. Yang ketiga, kesalehan sejati terjadi atau terlihat dari praktek hidup kita secara praktis. Kesalehan hidup kita terlihat dari kehidupan praktis. Kita katakan saya orang yang sabar, tapi kehidupan praktisnya sama dengan orang yang tak berkata. Kita katakan aku orang yang taat, tapi kita taat kan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka saya balik ke ayat 15, masuk pasal 50. Mari kita lihat ayat 50, ayat 15 pasal 50, masuk. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Hari ini kami sedang mengalami kesesakan. Ada yang sedang mengalami kesesakan atau tidak? Hidup yang lurus karena masih awal bulan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Enak sekali. Betul ya? Itu sama dengan Matius 11 ayat 8. Marilah kepadaku semua yang kecil sudah bertobat. Sama. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melumpuhkan engkau dan engkau akan memuliakan. Ingat, Tuhan minta kita datang kepada Dia dengan tulus. Amin. Berseru dengan tulus. Yang dinantikan bukan jawaban. Jawaban itu nomor 2. Tapi Tuhan yang pertama, sumber yang pertama. Amin. Karena itu firman Tuhan menuntut kita. Teguran Allah sarana untuk berubah. Mari sama-sama berubah. Jalan untuk berubah hanya firman Tuhan. Kita berdoa untuk istri suami kita capek, tidak berubah-ubah. Karena kita sampai kita capek dan berdoa hanya firman Tuhan berubah. Kamu taat saja, Tuhan akan berubah. Tuhan